Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, sebelum ibadah sholat Jum'ah kita laksanakan bersama, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan sebagai bahan informasi bagi kita semua. Hadirin rahimakumullah, yang pertama yang akan bertindak sebagai khatib pada Jumat tanggal 2 Februari 2024 adalah Bapak Ustadz Asep Romli. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah kita. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas waktu yang disediakannya. Sementara untuk imam yaitu Ustadz Muhammad Nazar Adila, dan untuk muazin yaitu Ustadz Didin Sudirman. Kemudian untuk informasi selanjutnya yaitu laporan keuangan DKM Abu Bakar Asy-Syiddiq per tanggal 2 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriah. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan jamaah semuanya untuk menitipkan infak dan sedekahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal ibadah bagi hadirin semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Kemudian informasi yang berikutnya yaitu berkenaan dengan insyaallah akan kita laksanakan pemilu tahun 2024 pada tanggal 14 Februari. Oleh karena itu kami berharap bahwa pelaksanaannya dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kita bermohon pada Allah SWT agar semua penyelenggara pemilu khususnya dari tingkat pusat sampai tingkat kelurahan senantiasa Allah jaga sehingga tidak terjadi seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan, terjaga kesehatannya, dan Allah senantiasa melindungi semuanya. Begitu juga bagi kita, tentunya kita tingkatkan partisipasi kita untuk menggunakan kesempatan ini untuk memilih pemimpin yang terbaik. Jadi jangan sampai kita melakukan golput, dan itu merupakan kewajiban kita semua untuk dapat menentukan pilihannya. Oleh karena itu tentunya kita berdoa kepada Allah Taala agar kita diberikan pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang soleh, pemimpin yang dapat mengurus rakyat dan mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mohon untuk mengaminkan dan khusyuk ikhlas sehingga doa kita dapat dikabulkan Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma wafiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islami wal muslimin. Allahumma a'inhum alal qiyami bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanatas su' wal mufsidina wa qarrib ilaihim alal khairi wan nasihin ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umuril muslimina fi kulli makan. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami orang yang baik, berikanlah taufik kepada mereka untuk dapat melaksanakan perkara terbaik
bagi diri mereka, bagi Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, bantulah mereka untuk menunaikan tugasnya sebagaimana yang Engkau perintahkan, wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, jauhkanlah mereka dari teman yang dekat, yang jelek, dan teman yang merusak. Juga dekatkanlah dengan orang-orang yang baik dan pemberi nasihat yang baik kepada mereka. Wahai Rabb semesta alam, ya Allah, jadikanlah pemimpin kaum muslimin sebagai orang yang baik dimanapun mereka berada. Allahumma la tusawwid alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau kuasakan, jadikan pemimpin atas kami karena dosa-dosa kami, orang yang tidak takut kepadamu dan tidak punya belas kasihan kepada kami. Allahumma inna a'udzubika min imarati sibyani wassufaha. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari pemimpin yang kekanak-kanakan dan pemimpin yang bodoh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dan kita juga jangan lupa untuk senantiasa mendoakan saudara-saudara kita di Palestina yang sekarang sudah masuk kepada hari ke-119. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kesabaran pada saudara-saudara kita sehingga dapat berjuang untuk menegakkan agama Allah dan membela tanah suci yang ada Masjidil Aqsa-nya. Oleh karena itu mari kita sama-sama berdoa pada saudara-saudara kita yang mungkin kita lupa untuk mendoakan ketika kita selesai melaksanakan sholat berjamaah ataupun sholat-sholat lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'ijal islama wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma tsabbit imanahum wa anjilis sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma damiril yahuda wa Israel wa sattit samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma ansur alal mujahidina a'da'ana wa a'da'ad-din. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin dan mujahidin di Palestina. Ya Allah, teguhkanlah iman mereka dan turunkanlah ketentraman di dalam hati mereka. Dan satukanlah barisan mereka. Ya Allah, hancurkanlah kaum kufar dan kaum musyrikin. Ya Allah, binasakanlah kaum Yahudi dan pasukan Israel dan cerai-beraikanlah kesatuan mereka. Ya Allah, menangkanlah kaum mujahidin atas musuh kami, musuh agama dengan rahmat-Mu. Wahai yang Maha Pengasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih telah mengaminkan doanya. Mudah-mudahan Allah SWT mengkabulkan, mengijabah kita semua. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, insyaallah kita akan memperingati Isra Mi'raj dalam sepekan ke depan. Sekarang tanggal 21 atau 22 Rajab 1445 Hijriah. Dan bulan Rajab disebut juga bulan sholat. Lebih detailnya lagi, bulan evaluasi sholat. Bisa juga milad sholat. Karena pada bulan Rajab ini adalah bulan diturunkannya perintah sholat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan kewajiban umat Islam yang lainnya seperti puasa, zakat, haji, kewajiban sholat tidak melalui wahyu, tidak melalui malaikat Jibril, tanpa perantara TP, tapi langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha dalam peristiwa Mi'raj. Isra Mi'raj yang diyakini terjadi pada tanggal 27 Rajab. Sebuah perjalanan singkat, sebuah peristiwa yang irasional, tapi bagi Allah semuanya serba mungkin. Dalam semalam saja perjalanan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Perjalanan dari Masjidil Haram dari Makkah
ke Masjidil Aqsa, Yerusalem, Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha, Mi'raj, kembali malam itu juga sudah ada, pagi harinya sudah ada di Makkah Al-Mukarramah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan bulan Rajab ini, bulan evaluasi salat, maka pada khutbah singkat kali ini Khatib akan sampaikan beberapa potongan ayat dalam Al-Quran mengenai salat. Al-Quran menyebutkan setidaknya ada 8 istilah yang berkaitan dengan salat. Bisa disebutkan kategori musolli, orang yang salat. Bisa juga dikatakan klasifikasi musolli, atau perilaku orang yang salat, atau bagaimana umat Islam menyikapi salat. Kemudian diantaranya ada yang terjerumus kepada nifak, kemunafikan, karena malas dalam melakukan salat. Tentu saja tidak akan 8 istilah yang dimunculkan, ya, sekekejarnya saja. Yang pertama, Allah menyebutkan dalam Al-Quran kelompok utama umat Islam dalam sholat itu, yang pasti diterima sholatnya, yang sholatnya pasti tanha anil fahsya iwal munkar. Ya, karena dia suka sholat, maka dia akan tercegah dengan sendirinya dari perbuatan keji dan munkar. Yang pertama adalah khasyi'un, orang yang khusyuk, yang serius dalam sholatnya, yang sungguh-sungguh dalam sholatnya. Antara lain dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 2. Ayat pertamanya, qad aflahal mu'minun, nyata bahagia, the real happy for orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin pasti bahagia, pasti menang, pasti tidak terkalahkan, pasti hidupnya tenang dunia dan akhirat. Qad aflahal mu'minun. Tadi muazin berseru tiap waktu azan, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, menuju kejayaan, menuju kebahagiaan. Al-Quran menegaskan, Allah menegaskan, qad aflahal mu'minun. Salah satu ciri orang mukmin, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk, yang serius. Kalau waktu sholat datang, serius dia. Serius secara teknis, secara fisik, dia wudunya disempurnakan. Pakaiannya tidak ala kadarnya. Serius, pakaian khusus sholat bila perlu, biar rasanya berbeda. Kemudian datang melaksanakannya tepat waktu. Lalu secara batin, ketika sholat, pikirannya juga dia ingat bahwa dia sedang sholat, khusyuk, fokus, konsentrasi penuh. Dan salah satu ciri sholat khusyuk itu adalah memahami apa yang kita ucapkan, yang kita bacakan. Istilah kedua yang masih ada kaitannya dengan khusyi'un disebutkan ketika Allah melarang orang-orang mabuk sholat, ketika khamr belum diharamkan oleh Allah. Ya. Kata Allah dalam Al-Quran An-Nisa, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara. Mun keur mabok pang salat. Waktu itu mabok belum diharamkan. Karena Allah itu mengharamkan sesuatu yang sudah menjadi tradisi pelan-pelan, tidak sekaligus. Evolusi, bukan revolusi. Wa antum sukara. Jangan dekati salat ketika kalian mabuk. Hatta ta'lamuna ma taqulun, sehingga kalian memahami apa yang Anda ucapkan. Jelema mabok makan ngomongnya enggak dia sadari ngomong apa, ngecapruk begitu. Nah, dari ayat ini selain soal larangan dalam keadaan tidak fresh gitu, dalam keadaan tidak eling. Dari sini juga menunjukkan bahwa sholat yang khusyuk itu adalah salah satunya kita memahami ta'lamuna ma taqulun, memahami yang kita ucapkan. Maka di bulan evaluasi sholat ini, mungkin insya Allah nanti para penceramah di Isra Miraj akan menyampaikan
supaya kita memahami yang kita baca. Kita evaluasi sholat kita introspeksi diri kita, apakah kita sudah memenuhi salah satu syarat sholat khusyuk ini. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia, aflahal mu'minun. Mulai dari bacaan takbir hingga salam, mari kita pelajari. Mari kita sama-sama pelajari, pahami, sekarang mah big data, era digital, era big data. Naon wae aya, bahkan AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan Amerika sekalipun, ChatGPT misalnya, tinggal tanya apa arti bacaan sholat, udah pada keluar tuh, mulai dari takbir sampai salam. Sholat itu dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Mari kita pahami, kita pelajari supaya kita memahami yang kita sampaikan, yang kita ucapkan saat kita sedang sholat. Jadi tidak membeo istilahnya. Ya, kalau burung beo kan dia diajarin apa saja bisa dia, tapi dia nggak paham. Orang tidak berotak kok, burung beo. Jadi yang pertama, hadirin rahimakumullah, kelompok orang sholat adalah yang terbaik ini khasyi'un alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kelompok yang kedua yang harus kita hindari kalau yang ini. Kalau yang pertama harus kita capai, kita usahakan. Ya. Secara teknis khusyuk itu tambahan ketika kita sholat, wajah kita itu ke arah tempat sujud. Nunduk ke arah tempat sujud. Oleh karena itu dimohon kepada yang pakai sarung, brand atau merek sarungnya jangan disimpan di belakang. Jangan jadi korban marketing. Itu trik marketing. Sembunyikan brand sarungnya, jangan sampai terbaca oleh orang yang ada di belakang kita. Rasulullah melarang kita mengenakan pakaian yang ada bacaannya sehingga mengganggu kehusyuan orang yang melihatnya dalam sholat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah kelompok yura'un. Kelompok orang yang sholatnya tidak lillahi ta'ala. Kalau khusyu'un kan lillahi ta'ala, sidu khusus. Orang yang yura'un, orang yang lalai dalam sholatnya, dan ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum yura'un. Dalam sambungan ayatnya. Jadi salah satu orang yang terancam celaka masuk neraka wail adalah orang yang riya dalam beribadah, termasuk dalam sholat. Nah, ketika Allah menjelaskan sifat-sifat munafik juga demikian. Ketika mereka sholat, kata Allah, orang-orang munafik ini yang berusaha menipu Allah dan Rasulnya, mereka kusala. Wa idza qamus shalah qamu kusala. Ketika mereka sholat, sholatnya males-malesan. Ada sambungannya. Yura'unan nasa. Mereka sholat itu terpaksa karena dilihat manusia. Karena ingin dipuji oleh manusia atau karena malu. Isin kabaturah itu sholat. Nah itu termasuk yura'un. Bukan lillahi ta'ala. Atau sholat yuk. Ada niat ingin dipuji. Yura'un juga. Nah, itu salah satu ciri munafik. Orang yang yura'un, orang yang riya. Riya itu syirik kecil. Ini kelompok kedua yang harus kita hindari dalam sholat. Kelompok pertama khasyi'un, kelompok kedua yura'un, dan kelompok berikutnya adalah sahun. Kelompok orang yang lalai dalam sholatnya. Kelompok orang yang lalai dalam sholatnya juga itu termasuk orang bisa kategori munafik. Karena kusala, males-malesan, sahun itu lalai. Ketika waktu sholat tiba, dia tidak tergerak untuk segera sholat. Kecuali dalam kondisi tertentu secara syar'i, yang alasan syar'i. Jadi orang-orang yang berbeda dengan orang yang khusyuk dalam sholatnya, begitu waktu sholat, bahkan dia tunggu-tunggu. Karena ingin segera berjumpa, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu hakikatnya dialog. Jadi kelompok ketiga adalah orang yang sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Dalam tafsir disebutkan orang-orang yang sahun ini, orang-orang yang lalai dalam sholatnya ini, antara lain tidak dengan hati, hanya raganya saja, hanya ngangkat tangan, hanya ruku, hanya sujud.
tidak dengan hatinya. Hatinya kemana-mana, tidak fokus, akhirnya ya tidak khusyuk juga. Masyaallah muslimin rahimakumullah, inilah kelompok salat, kelompok orang-orang salat dalam Al-Qur'an. Ada khosyi'un, ada yura'un, ada sahun, kemudian ada istilah lain seperti kusala, seperti sukara, ya, mabuk gitu. Salat kayak mabuk karena nggak ngerti yang kita baca. Mudah-mudahan menjadi bahan evaluasi kita di bulan Rajab ini yang 7 hari lagi kita Isra Miraj, merayakan Isra Miraj, supaya kita menjadi aflahal mu'minun, supaya kita menjadi golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang hidupnya tenang di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mabalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mari kita tutup khutbah singkat tadi dengan doa singkat juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikuatkan, agar kita diteguhkan menjadi orang yang beriman Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan beriman Islam. Mudah-mudahan kita bisa tergerak untuk memahami bacaan sholat, karena sholat inilah kunci, password, kata sandi untuk login, untuk meloloskan amal-amal kebaikan kita. Kalau sholatnya rusak, maka akan rusak seluruh amal baik. Kalau sholatnya bagus, maka soluha amalu kulluh, akan baik seluruh amalnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.